like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap Habib Bahar bin Smith tentang cara dakwahnya dan tentang statusnya tersangka? Moga-moga tidak ada tersinggung, dan moga-moga Habib Bahar juga bisa memaklumi bahwa saya hanya membaca ayat Al-Quran, dan itu prinsip dakwah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat surat An-Nahl ayat 125. Rasulullah SAW diperintah untuk bersama-sama umatnya mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bijak. Bijak itu sesuai dengan keadaan, kondisi, situasi, itu bijak. Bijak itu ya meletakkan sesuatu sesuai kepantasannya. Bijak itu melihat objek dakwah sesuai dengan kondisinya. Bijak. Wal mau'izah hasanah, dan nasihat, pitutur yang baik. Mau'izah itu sudah baik, benar, nasihat baik, ditambahi hasanah, maka harus dengan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik itu kata-katanya baik, ekspresinya baik, efeknya baik. Tidak menyakiti orang, tidak menghina orang, tidak mencaci orang, tidak kasar. Wajadilhum billati ahsan. Dan jika harus debat, harus diskusi, diskusilah dengan cara yang terhormat, cara bermartabat, bukan debat kusir, bukan pentelengan, bukan gontok-gontokan, bukan caci maki, tapi bermartabat, terhormat. Inilah Qur'annya. Dan setahu saya Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, tidak pernah tidak sopan, tidak pernah menyakiti orang. Beliau selalu bijak, dan orang yang diajak tidak tersinggung. Kalaupun orang nggak mau, iyalah banyak. Kalau orang menentang Nabi, iyalah yang kafir. Bahkan mengganggu Nabi, iyalah. Tapi bukan karena kata-katanya kasar, bukan karena dendam pada Nabi, tidak. Memang tidak setuju. Nah, bagaimana Habib Bahar? Habib Bahar punya style yang berbeda, model yang khas, dan dia masih sangat muda. Umurnya baru 33 tahun. Ya, memang sangat muda, dan memang temperamennya seperti itu. Tetap saya tidak setuju kalau menggunakan kata kasar. Tetap saya tidak setuju. Saya hormat pada orangnya, tapi cara kasar, cara mencela orang, saya tidak setuju. Beliau Habib, saya sangat hormat. Termasuk Habib Rizik juga pernah bukan saya kritik sih, saya bisiki. Iyalah, Habib Rizik, tapi enggak seperti ini, tapi ya memang kadang-kadang keras gitu. Tapi sudah tidak lagi. Entah karena saya bisiki atau karena banyak orang yang bisiki, tapi saya memang pernah membisiki Habib Rizik. Tensinya diturunkan dikit. Kemudian saya mohon maaf ya, saya tidak keminter enggak, tapi jelas tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh menghadapi Fir'aun, orang yang sangat jahat, populer jahatnya di Quran, tapi Nabi Musa diperintah oleh Allah, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berkatalah pada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Fir'aun mesti kan berhak dipisui. Wong aku Tuhan nih, dan mata ini anak-anak kecil itu, masya Allah, entah ratusan berapa, pokoknya anak-anak yang baru lahir laki-laki patah ini, itu perintah Fir'aun, berhak dipisui. Tapi Nabi Musa diperintah qawlan layyinan. Maka ya saya berharap semua mubaligh, apalagi yang habaib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdakwah, ingat beliau, bahwa beliau membawa misi rahmatan lil alamin. Moga-moga saudara-saudara kita yang mendapatkan amanat dari Allah SWT, mendapatkan keterampilan, keahlian dari Allah SWT berupa kemampuan berdakwah, gunakan pedomannya adalah surat An-Nahl ayat 125 itu tadi. Bagaimana soal tersangkanya? Nah, ini saya muskil. Saya tidak ahli hukum, Pak Habib, nanti tolong dikoreksi ya. Saya tidak ahli hukum, tapi kalau itu dianggap penghinaan pada presiden, pasal itu sudah dihapus oleh MK.
pasal menghina presiden, pasal apa, melecehkan presiden, mencaci presiden sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, jadi sudah tidak berlaku. Apa presiden oleh dipisui? Ya, tidak boleh, tapi ya nanti kalau dipisui kasusnya bukan pasal presiden tapi orangnya. Sebab apa? Presiden itu jabatan publik yang mestinya orang yang menjabat jabatan publik harus sadar dia selalu disorot oleh umat, oleh masyarakat. Allah SWT ngerasani Fir'aun berapa kali? Karena dia tokoh publik yang berbuat jahat, boleh dirasani, tapi ya gak usah dijajal ya. Artinya secara aturan agama, kalau presidennya, wakil presidennya, menterinya, atau jabatan publiknya boleh dikritik, walaupun tentu kritiknya yang tadi kalau bisa menggunakan trap tadi, hikmah, mauidhah hasanah, mujadalah billati ahsan. Tapi kalau mau kritik ya kritik aja. Jadi pasal penghinaan terhadap presiden tidak berlaku lagi. Kemudian kalau pasal ujaran kebencian, tidak menyenangkan atau apapun itu pribadi, ya masih ada. Saya lupa pasalnya, tapi masih ada ketentuan orang yang menghujat, memfitnah perorangan itu ada pidananya. Tetapi yang saya tahu ini adalah aduan absolut namanya. Aduan absolut itu aduan, delik itu ya ini kasus hukum yang hanya diproses jika ada pengaduan. Tapi absolut itu harus yang bersangkutan yang lapor, bukan orang lain. Penyelenggara ingat dulu Pak SBY pernah datang ke polisi untuk melaporkan seseorang karena beliau merasa terlecehkan pribadinya. Tapi ketika presiden kemudian ditulis di kerbau kemudian ada SBY-nya, beliau tenang-tenang aja. Toh presidennya. Tapi ini setahu saya apa yang diucapkan Habib Bahar yang sempat saya tonton videonya itu orang, ya mungkin orang atau presiden, tapi andai kata dikaitkan dengan presiden sudah batal demi hukum, tidak bisa diproses karena tidak ada pasalnya, tidak ada undang-undangnya. Kalau dikaitkan dengan person Pak Jokowinya, maka harus Pak Jokowi yang lapor. Ini tidak juga Pak Jokowi, tapi kok tersangka. Ini ya kita tunggu aja. Saya terus terang tidak terlalu paham soal hukum positif. Monggo nanti para pengacaranya, tetapi sungguh saya ingin ingatkan pada penjenengan semua sebagai mahasantri saya, kezaliman pasti dibalas dengan kezaliman, apalagi terhadap dzurriyyatur rasul. Waspadalah, sudah pernah saya sampaikan kan. Oke lah, dzurriyyatur rasul juga manusia dan punya kesalahan, tapi kalau ada unsur kezaliman maka waspadalah. Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya tetap melihat, mendengar, mengawasi, dan pasti memberi hukuman yang adil. Saya tidak mendoakan siapapun, tapi saya berharap kita semua itu adil. Jangan karena motif, modus politik, kekuasaan, jangan. Kekuasaan itu ada batasnya, bisa berakhir kapan saja, dan kalau saya berakhir akan berganti yang lain. Maka kalau memang mendapatkan tugas netral ya netral lah, supaya posisi tidak terancam. Kalau terlalu membela kekuasaan, nanti kalau kekuasaan berganti gimana? Jangan lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih.